saya Hamdani. Saya pendamping PK Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Baiklah, izinkan saya pada kesempatan sore hari ini menyampaikan modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui kesejahteraan ibu hamil. Juga mendukung pemenuhan sehari-hari ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam bentuk program dan adanya warafiat tidak kurang suatu apapun. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang bersedia hadir pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai modul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang ketiga yang akan kita bahas itu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Ada 3 langkah. Yang pertama, dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Yang ketiga, mendukung kesehatan mental ibu hamil. Sebelumnya saya tanya, ada yang hamil? Ada yang hamil enggak? Jadi ibu, apa yang biasa dimakan dan diminum ibu hamil setiap hari? Ini yang udah ibu jalani, ibu rasakan biasanya itu makan. Coba ibu Wagiati coba jelaskan gimana biasanya ibu hamil itu, kalau ibu sendiri itu waktu ibu hamil semalam itu apa yang ibu makan biasanya? Keseringannya itu apa? Makanan sehari-hari seperti apa? Jelaskan aja. Iya. Seperti sayur, nasi, buah, ikan ayam gitu sering kan? Ya, terima kasih kepada Ibu Wagiati yang telah menyampaikan pendapatnya. Luar biasa sekali. Memang kebanyakan masyarakat memang seperti itu, konsumsi makanan yang alangkah lebih bagus itu ketika hamil itu lupa sehat dimasukin. Nah, jadi karbohidratnya, proteinnya, baik protein hewani, nabati, vitamin dan mineralnya harus terpenuhi agar anak tadi tidak kurang gizi dan stunting. Kemudian saya akan bagi ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang, 12. Jadi akan saya bagi kelompok. Berarti 6 orang ya, ditulis ya. Soalnya nanti didiskusikan bareng-bareng. Soalnya kelompok 1, apa jenis, ditulis apa jenis, soalnya apa jenis makanan bergizi yang diperlukan, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. 2, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Didiskusikan, kumpul didiskusikan, bagaimana jawabannya nanti disampaikan. Yang kelompok 2, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Nah, gini kerjasamanya, jadi ganti-gantian kan, ganti-gantian yang nulis. ibu hamil. Jawabannya sayur mayur, lauk pauk,
ikan, daging, dan susu. Dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan yang bergizi? 1. Menyajikan makanan ringan yang mengandung vitamin. 2. Menyajikan buah segar. 3. Mengajak olahraga santai supaya segar dan sehat. Bagus, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Harus ada itu tadi yang saya sampaikan, ada karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Seperti apa? Seperti nasi kentang, jagung, itu termasuk karbohidrat. Ubi itu termasuk. Kemudian protein itu yang termasuk protein terbagi dua, protein hewani dan nabati. Hewani itu daging, ikan. Kalau nabati itu kacang-kacang, itu nabati. Kemudian vitamin itu lebih didominasi dari buah-buahan. Kelompok 2, coba presentasikan jawabannya kelompok 2. Apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Susu, buah, sayur, dan daging. Yang soal 2. Bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Harus makan makanan yang sehat, rajin olahraga ringan, dan berpikir positif. Ibu, kalau yang punya buku KIA, di sini ada paduan makanan yang bergizi. Di sini 4 sehat 5 sempurna di piringnya. Jadi digabung setiap makan tubuh, harus ada karbohidratnya biar sedikit, yang penting ada nasi, ubi, proteinnya, ada sayur, ada ikan, ada buah. Kita masuk ke langkah yang kedua. Dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Jadi ibu hamil harus bersih, harus menjaga kebersihannya. Jadi nanti kita praktek sekarang, praktek kita bisa praktek cuci tangan sesuai yang baik dan benar. Tahu ibu? Masih nggak tahu ya. Cuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, ya digosok, diratakan sabunnya. Yang kedua, telapak tangan bu, apa jari di sela-selanya gini. Kemudian yang ketiga, telapak diusap, diusap terus, diusap. Kemudian yang keempat, digenggam dulu, seperti mengunci, bergantian. Ganti. Kemudian yang kelima, ibu jari. Ibu jari aja. Jempol. Nah, sebelahnya lagi. Oke, kemudian yang keenam, ujung jari. Ya. Nah, baru dibilas. Oke, gantian. Jadi ibu-ibu, langkah yang kedua tadi itu termasuk dalam dukungan kepada ibu hamil agar menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Kalau cukup istirahat itu tentu ibu sudah paham, harus memang ibu hamil ini dia sering baring bu ya. Gantung orangnya mas, kalau malas ya baring terus, kalau bisa jalan terus. Iya, jadi kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu dukungan ibu hamil untuk kesehatan mental ibu hamil. Oh, sebelum diskusi kita apa yuk permainan yuk.
Nyanyi kita nyanyi. Ayo kita nyanyi. Berdiri semua, berdiri. Ayo kita bernyanyi sambil bergerak. Marina menari di atas menara, Paijo menari di atas menara, Paijo Marina menari di atas menara, Paijo menari di atas menara. Oke, tepuk tangan kita semua. Hebat. Jadi ibu-ibu, ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan lain-lain. Hal ini wajar karena pada masa kehamilan memang seperti itu, karena hormonnya itu lagi berubah, hormonnya itu lagi. Kemudian yang soal kedua itu, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaannya, idenya, pengalaman. Jadi ketika ibu hamil itu dia lebih suka cerita kepada suami, harus didengar, sehingga akan membantu ibu hamil agar merasa senang, bahagia karena mendapat perhatian yang cukup dari suami. Jadi ibu-ibu, terima kasih untuk sesi 3 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat. Kalau ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang betul benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.